Setiap tanggal 8 Mei diperingati sebagai Hari Palang Merah Internasional, dan Hendri Dunant dikenal sebagai Bapak Palang Merah Internasional. Bagaimana sejarah Palang Merah Indonesia? Berdirinya Palang Merah Indonesia sebetulnya sudah dimulai sejak Perang Dunia Kedua, tepatnya 12 Oktober 1873. Pemerintah kolonial Belanda mendirikan Palang Merah di Indonesia dengan nama Nederlands Schuurd Kruis Afdeling Indië atau disingkat NERKAI, yang kemudian dibubarkan pada saat pendudukan Jepang. Perjuangan mendirikan Palang Merah Indonesia atau PMI diawali pada tahun 1932. Kegiatan tersebut dipelopori oleh Dr. R.C.L. Senduk dan Dr. Bahder Johan dengan membuat rancangan pembentukan Palang Merah Indonesia. Rancangan tersebut mendapat dukungan luas terutama dari kalangan terpelajar Indonesia dan diajukan ke dalam sidang konferensi NERKAI pada tahun 1940, akan tetapi ditolak mentah-mentah. Proses pembentukan PMI dimulai pada tanggal 3 September 1945. Saat itu, Presiden Soekarno memerintahkan Dr. Buntaran, Menteri Kesehatan RI Kabinet 1, agar membentuk suatu Badan Palang Merah Nasional. Dibantu panitia 5 orang yang terdiri dari Dr. R. Mohtar sebagai ketua, Dr. Bahder Johan sebagai penulis, dan 3 anggota panitia yaitu Dr. R.M. Johana Wiradikarta, Dr. Marzuki, Dr. Sitanala, dan Dr. Buntaran mempersiapkan terbentuknya Palang Merah Indonesia. Tepat sebulan setelah kemerdekaan RI, 17 September 1945, Palang Merah Indonesia terbentuk. Peristiwa bersejarah tersebut hingga saat ini dikenal sebagai Hari Palang Merah Indonesia. Mei 1963, Presiden Soekarno memberikan arahan untuk pertama kali kepada PMI saat Palang Merah Internasional. PMI juga pernah menghadiri konferensi internasional untuk pertama kalinya di tahun 1950-an. Awal tahun 1950 mulai tumbuh Palang Merah Pemuda, cikal bakal relawan PMI saat ini. Pelopornya adalah PMI di Jakarta dan Pasundan. Bantuan PMI pada masa lampau tidak jauh berbeda dengan bantuan kemanusiaan PMI pada saat ini. PMI juga memiliki peran penting untuk mendistribusikan barang dan memberikan bantuan berupa makanan dengan mendirikan dapur-dapur yang menjadi ciri khas Palang Merah Indonesia. Selain itu, kegiatan yang dilakukan oleh Palang Merah Indonesia adalah memberikan pelayanan kesehatan. Seperti pertolongan pertama, pelayanan transfusi dan donor darah telah dilaksanakan oleh PMI sejak awal pendiriannya. Apalagi di masa pandemi ini, kegiatan donor darah rutin dilakukan. Kegiatan penggalangan dana Palang Merah Indonesia dilaksanakan oleh semua unsur anggota PMI, melibatkan pelajar dan juga masyarakat. Aksi penggalangan dana semata-mata dilakukan untuk membantu sesama manusia. Sepanjang sejarah, markas besar Palang Merah Indonesia
atau markas pusat saat ini telah 3 kali berpindah di Jakarta dan 1 kali di Yogyakarta. Bermula dari bencana gempa dan tsunami Aceh, gempa Jogja, gempa Jawa Tengah, gempa Jawa Barat, banjir Jakarta, sampai meletusnya Gunung Sinabung di Sumatera Utara, Palang Merah Indonesia berbenah diri untuk selalu maju dan berkembang mengikuti tuntutan zaman. Aksi dan kegiatan Palang Merah Indonesia pun makin meluas dengan memberi bantuan kemanusiaan kepada korban yang terkena musibah dan bencana, kecelakaan, dan peristiwa lainnya. Bersama kepengurusan saat ini, didukung oleh semua unsur anggota PMI, PMI berkomitmen terus menggelorakan demi meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan kemanusiaan saat ini dan masa yang akan datang. Untuk Ketua Palang Merah Indonesia sendiri, mulai dari periode tahun 2019 sampai tahun 2024 dipimpin oleh Bapak Jusuf Kalla. Demikianlah sejarah singkat Palang Merah Indonesia. Maju terus Palang Merah Indonesia.